Shalom untuk kita semua, khususnya Naposo Bulung yang ada di distrik 15 Sumatera bagian selatan. Kita akan bersama dengan firman Tuhan. Sebelum kita bersama dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan ditulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pemendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Dulunya mengasihi, berubah menjadi yang menyangkal, namun bertekad untuk selalu mengasihi Dia atas pertolongannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sosok seorang Petrus dalam proses pemuritan memiliki keunikan atau kekhususan yang berbeda dari murid-muridnya yang lain. Petrus adalah murid Yesus yang dikasihinya, namun Petrus juga murid Yesus yang menyangkal Dia. Dalam proses tersebut, Petrus menyadari dan menghidupi siapa Yesus sebenarnya. Proses ketaatan itu juga yang harus kita hidupi. Proses ketaatan kepada Tuhan menurut Petrus ada jaminan di dalam diri Yesus Kristus yang rela untuk mati di kayu salib. Sebagai orang yang taat dan siap menjadi orang pilihan Tuhan, akan disertai oleh Roh Kudus-Nya, sehingga hidupnya akan berkelimpahan karunia dan damai sejahtera. Khususnya para pemuda gereja atau Naposo Bulung yang selalu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini kita diajak bagaimana proses hidup kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dengan adanya ketaatan dan kesetiaan tersebut, berarti kita sudah membuat pondasi atau dasar sebagai pemuda gereja atau Naposo Bulung yang siap hidup dalam karunia dan damai sejahtera Tuhan. Maka dari itu, dengan dasar yang kuat, maka bangunannya juga akan kuat dan kokoh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang tidak sia-sia itu yang mau disampaikan kepada kita.
Petrus adalah manusia yang paling menyesal setelah ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun dengan penyesalan yang ada, Petrus bangkit kembali untuk bersama dengan Tuhan selama hidupnya. Inilah pengharapan Petrus yang tidak sia-sia, karena Petrus mengakui dalam kematian Yesus ada kebangkitannya yang menjawab dan menjadi jaminan yang tidak dapat cemar, tidak layu, dan kekal dalam surga. Menjadi suatu kebanggaan bagi kita dengan semarak dan semangat memeriahkan peringatan kematian Tuhan Yesus di hari yang lalu dan peringatan kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan bersama di hari esok. Kita diajak, kita diingatkan sebagai orang percaya, dan melalui firman Tuhan ini juga penekanannya, pengharapan kita tidak akan sia-sia. Sebagai orang percaya, kita harus menghidupi bahwasanya hidup yang terkadang menjadi beban, banyak cobaan, banyak tantangan, itu sudah dijamin di dalam kebangkitan Yesus melalui sorga yang Dia sediakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudariku dimanapun berada, iman yang asli atau yang palsu yang kita miliki. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, hal yang wajar jika dia memperoleh ujian iman, baik dalam bentuk duka cita, baik dalam bentuk tantangan, baik dalam bentuk penderitaan, bahkan ancaman sekalipun. Sama halnya setiap siswa di sekolah atau mahasiswa di kampus, setiap kenaikan kelas, setiap pergantian semester, sudah hakikatnya mereka harus menghadapi ujian tengah semester atau bahkan ujian akhir semester. Sehingga hasil daripada persiapan diri mereka, apakah dia rajin belajar atau bahkan dia tidak pernah belajar, hasilnya akan dia terima. Seperti juga sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus dalam firman Tuhan ayat 6 jelaskan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jikalau dia benar-benar orang yang rajin belajar, maka hasil dari ujiannya tidak akan mengecewakan. Proses tidak bisa membohongi hasilnya. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita menyikapi proses ujian iman kita yang harus kita hadapi. Apakah kita sebagai sosok yang tahan uji, sosok yang patut menerima hasil yang baik, atau yang sebaliknya. Disinilah kita sebagai orang percaya, khususnya untuk adik-adik kami Naposo Bulung dimanapun berada, kita diajak untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengasah iman kita, dalam menumbuhkan iman kita, bahkan untuk memperkuat iman kita dengan berbagai tantangan zaman pada saat ini. Zaman milenial sudah datang. Kita diharapkan untuk hidup dalam iman yang asli untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dengan demikian kita akan memperoleh puji-pujian dan kehormatan di saat Yesus datang kembali ke dunia ini sebagai Hakim yang agung. Dimuliakan Tuhan kita Yesus Kristus melalui hidup kita. Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui kita yang taat dan dalam proses memiliki iman yang teguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami menjadi orang yang taat, siap diproses, walaupun dalam proses tersebut kami harus mengalami tantangan, pencobaan, ujian, bahkan ancaman. Tapi kami yakin
melalui kematian Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, terlebih lagi kebangkitannya, kami adalah orang-orang yang Engkau selamatkan, orang-orang yang siap menerima pujian dan hormat di saat Dia datang sebagai Hakim Agung di hari yang akan datang. Berkati kami semua, berkati seluruh Naposobulung yang ada di gerejamu, yang ada di distrik 15 Sumbaksel. Biarlah namamu semakin dimuliakan, semakin banyak orang percaya melalui kehidupan kami yang senantiasa percaya kepadamu. Berkati setiap orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati kuliah kami, berkati juga pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin.